Tanggapannya gimana, Pak? Setuju. Ya, diberikan agar jera ya, artinya untuk yang lain-lain akan berpikir jera. Nah, kalau memang itu ada aturannya ya saya setuju kalau si pelaku ini dihukum dengan kebiri. Kekerasan seksual terhadap anak Pak di Provinsi Banten. Ya, kita prihatin ya. Harus kita semua harus muhasabah ya, introspeksi. Jangan-jangan masyarakat kita ini sedang sakit. Saya khawatir juga mudah-mudahan itu tidak seperti puncak gunung es. Nah, mungkin juga ini perlu semua elemen masyarakat, pemerintah, tokoh-tokoh agama bersama-sama kita bagaimana agar masyarakat kita tidak seperti ini. Karena sekarang ini misalnya tindakan-tindakan kriminalitas itu justru sadis misalnya. Itu ya, jadi ini merupakan koreksi ke dalam lah. Ada apa ini masalahnya? Nah, kemudian juga mungkin begini. Apalagi yang terjadi misalnya di pondok-pondok pesantren. Ini butuh pengawasan untuk agar tidak terjadi lagi. Lalu mungkin begini juga. Rumah-rumah sekarang kan kecil-kecil ya. Saya ada dapat informasi dari orang yang memang rumahnya kecil, terus tinggal di situ dia, suami, dan anaknya yang sudah mulai beranjak dewasa. Ini mungkin juga antara lain ya, itulah makanya Islam mengajarkan ketika anak sudah dewasa itu harus dipisah tempat tidurnya. Nah, itu jadi kekhawatiran ini betul-betul sangat sangat prihatin lah dengan kondisi maraknya kekerasan terhadap anak, pencabulan terhadap anak-anak santri oleh pimpinan pondoknya, katakanlah itu oknum. Nah, mudah-mudahan ini tidak menjadi seperti puncak gunung es. Kalau untuk pelakunya ini kan seorang pimpinan pondok pesantren, di mana yang seharusnya pondok pesantren kan untuk tempat para santrinya mengaji dan menuntut ilmu gitu. Kemudian dengan kasus tersebut ini apa nih yang seharusnya pemerintah lakukan untuk di pondok pesantren mungkin? Harus ada pengawasan. Kan ada organisasinya kan pesantren itu. Nah, para pimpinan organisasi pondok pesantren harusnya mereka melakukan pengawasan. Karena bagaimanapun juga ya, tidak ada orang suci dimanapun dia, tetap aja manusia yang tidak bisa lepas dari yang namanya sifat-sifat kemanusiaannya. Itulah makanya terutama pemerintah dan organisasi yang membawahi pondok pesantren betul-betul ikut mengawasi bersama-sama, dan masyarakat nggak usah ragu-ragu. Kalau terjadi hal seperti itu ya cepat lapor. Terbaru ini terkait Pak Kajati Banten, beliau mengusulkan agar si pelaku pencabulan ini bisa diberi hukuman kebiri. Tanggapannya gimana, Pak? Setuju. Ya, diberikan agar jera ya, artinya untuk yang lain-lain akan berpikir jera. Nah, kalau memang itu ada aturannya ya saya setuju kalau si pelaku ini dihukum dengan kebiri. Untuk mengatasi agar menekan angka kekerasan. Iya. Pak Haji, ada pesan-pesan khusus Pak untuk terutama ayah kandung dan pimpinan-pimpinan ponpes yang saat ini Pak, untuk menjaga marwahnya itu Pak? Ya, memang pada dasarnya pondok pesantren itu sebuah lembaga pendidikan untuk menuntut ilmu agama. Dasarnya kan ilmu agama kalau di pondok pesantren, walaupun juga ada yang juga memberikan pendidikan sesuai dengan kurikulum yang disiapkan oleh Kementerian Agama. Nah, diharap semuanya, apalagi kalau sudah mulai misalnya santri-santri itu putri yang sudah mulai remaja misalnya. Nah, itu dikhawatirkan kalau tidak dipisah dan setiap hari misalnya bisa juga orang-orang yang kurang iman itu akan tergoda gitu.